Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum semua. Anak-anak, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita untuk berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Selesai. Anak-anak, pada pagi hari ini siapakah yang tidak hadir dalam kelas? Alhamdulillah semuanya hadir. Anak-anak, bagaimana keadaannya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan diberi keselamatan serta umur panjang pada hari ini. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari berbagai banyak hal. Salah satunya tentang sholat dan kalimat thayyibah. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang kalimat thayyibah, subhanallah dan masya Allah. Dan sebelum memasuki materi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu 1. Melalui pemberian uswan, peserta didik dapat menunjukkan sikap meyakini adanya Allah melalui kalimat thayyibah, subhanallah dan masya Allah dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan dan pemberian contoh, peserta didik dapat membiasakan mengucap kalimat thayyibah, subhanallah dan masya Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melalui ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan arti dari kalimat thayyibah, subhanallah dan masya Allah dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan waktu yang tepat mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah dan masya Allah dengan percaya diri dan benar. Yang kelima, melalui inquiry dan realitasi, peserta didik dapat menyebutkan manfaat mengucap kalimat thayyibah, subhanallah dan masya Allah dengan benar. Yang keenam, melalui drill, peserta didik dapat melafalkan kalimat thayyibah, subhanallah dan masya Allah dengan berani, baik dan benar. Yang ketujuh, melalui modeling, peserta didik dapat menulis kalimat thayyibah, subhanallah dan masya Allah dengan rasa ingin tahu, baik dan benar. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang materi kalimat thayyibah, subhanallah dan masya Allah. Sebelum memasuki materi, Ibu terlebih dahulu membentuk suatu kelompok, yaitu anak-anak membentuk suatu kelompok pembelajaran minimal 4 orang atau lebih. Anak-anak, kalian sudah dapat kelompoknya masing-masing, bukan? Baik, Ibu akan menjelaskan materi pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat thayyibah yang kali ini kita pelajari adalah kalimat thayyibah, subhanallah dan masya Allah. Kalimat thayyibah diucapkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mengucap kalimat tersebut disebut dengan suatu ibadah. Tahukah kalian bahwa di lingkungan sekitar kita terdapat pemandangan yang sangat indah? Ayo kita lihat pemandangan sekitar kita dan amatilah pemandangan tersebut. Coba perhatikan pada gambar berikut ini. Bagaimana perasaan kalian setelah melihat gambar tersebut? Apa yang kalian ucapkan ketika kita mengagumi pemandangan tersebut? Baik, Ibu akan menjelaskan kalimat dan ucapan yang tepat ketika kita melihat pemandangan yang sangat indah tersebut. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah adalah kalimat yang kita ucap ketika melihat sesuatu yang menakjubkan
atau indah. Dengan catatan itu murni atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan tanpa campur tangan manusia. Contohnya, ketika kita melihat pemandangan alam, orang yang cantik dan tampan sejak lahir, mukjizat-mukjizat Allah dan Maha Karamah. Kalimat subhanallah disebut juga kalimat tasbih. Kalimat tasbih adalah kalimat atau ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertasbih kita mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Dengan bertasbih kita mengakui kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak memiliki daya dan kekuatan. Coba kalian lihat bumi yang menghampar luas ini. Begitupun dengan semua makhluk hidup di dalamnya. Sangat beragam bukan? Ada manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Hamparan pesawahan dan berkelilingan gunung yang menjulang tinggi. Pepohonan hijau yang tampak seperti karpet yang menghampar. Itu semua adalah kehendak atau mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, tahukah kalian waktu yang tepat untuk mengucap kalimat subhanallah? Waktu yang tepat untuk mengucap kalimat subhanallah yaitu 1. Ketika atau melihat sesuatu keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berzikir sesudah sholat fardu. Yang ketiga, melihat sesuatu kejadian yang mengagumkan dan menakjubkan. Yang keempat, ketika mendengar kejadian luar biasa. Yang kelima, mengingat iman dalam sholat ketika lupa bacaan atau gerakan sholat bagi makmum laki-laki. Mengucap kalimat subhanallah yaitu 1. Mendapatkan pahala bagi yang membacanya. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Ayo anak-anak, kita bersama-sama melafalkan kalimat subhanallah. Subhanallah yang artinya Maha Suci Allah. Anak-anak, ayo memulai diskusi pada pembelajaran hari ini tentang kalimat subhanallah. Ibu akan memberi lembar kerja siswa untuk kalian isi bersama kelompoknya masing-masing. Ini untuk kelompok pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ayo kita diskusi tentang kalimat subhanallah. Baik, silakan tulis kalimat atau pertanyaan di bawah ini dengan salah satu kelompoknya saja ya yang menulis. Pertanyaannya yaitu 1. Kapan kita harus melafalkan kalimat subhanallah? Yang kedua, berikan contoh keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala di lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, apa yang kalian ucapkan ketika melihat keindahan alam ciptaan Allah? Baik, Ibu akan memberi waktu 5 menit untuk kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan diskusilah bersama kelompok kalian. Anak-anak, Ibu telah memberikan waktu 5 menit untuk menjawab hasil pertanyaan-pertanyaan tersebut, bukan? Ayo ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ayo kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk maju ke depan dan presentasikan secara bergilir. Bagus, kalian semua luar biasa dan hasilnya sangat memuaskan. Benar semua.
Nah, selanjutnya kita akan membahas kalimat Masya Allah. Tahukah kalian apa yang kalian ucapkan ketika melihat sesuatu yang indah dan menakjubkan, seperti bangunan yang tinggi dan megah dan taman-taman yang cantik luar biasa yang ditata rapi? Ayo amati gambar berikut ini. Kalimat apa yang kalian ucapkan ketika melihat pemandangan dan bangunan tersebut? Baik, kali ini kita akan menjelaskan ucapan yang tepat ketika kita melihat pemandangan dan bangunan yang menjulang tinggi dan megah tersebut, yaitu dengan mengucap kalimat Masya Allah, yang artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Kalimat Masya Allah diucapkan ketika kita melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun yang menakjubkan, sedangkan ada peran manusia dalam suatu kejadian tersebut. Contohnya, ketika kita melihat bangunan yang indah dan megah, memasuki kebun yang cantik, teknologi yang canggih, atau hasil presentasi yang membanggakan, fisik yang kuat, dan sebagainya. Kalimat Masya Allah diungkapkan untuk menunjukkan kekaguman terhadap seseorang atau kejadian. Dalam hal ini digunakan sebagai ekspresi penghargaan sementara dalam waktu yang sama, juga sebagai pengingat bahwa semua kejadian tersebut terjadi atas kekuasaan atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat Masya Allah diucapkan ketika ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak kita, sehingga diharapkan kita tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyalahi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat Masya Allah diucapkan ketika melihat sesuatu yang mengherankan, misalnya melihat kejadian alam, ketampanan kecantikan melalui teknologi. Jika kita merasa heran, dianjurkan kita untuk membaca kalimat Masya Allah. Maksudnya semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain melihat hal-hal yang mengherankan, kalimat Masya Allah juga diucapkan ketika kita melihat, merasa, dan melihat ketakutan, baik karena ada yang mengganggu kita atau takut karena melihat hal-hal yang tidak baik, seperti melihat peperangan, pertengkaran, dan perkelahian. Mengapa demikian? Karena baik dan buruk semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sudah paham bukan? Ayo kita lafalkan kalimat Masya Allah bersama-sama. Masya Allah. Ayo anak-anak memulai diskusi berikutnya sesuai kelompoknya masing-masing. Ayo kita memulai diskusi pada pagi hari ini. Yang kedua, tentang permasalahan kalimat Masya Allah dengan pertanyaan berikut ini. Kapan kita mengucapkan kalimat Masya Allah? Dan yang kedua, tuliskan kalimat Masya Allah beserta artinya dengan benar, yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh kedua kelompoknya masing-masing di depan. Dan ibu beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, ibu telah memberikan waktu 5 menit untuk kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, bukan? Ayo ketua kelompok masing-masing untuk maju ke depan dan presentasikan hasil diskusinya. Bagus sekali anak-anak. Kalian semua luar biasa. Baik, anak-anak, ayo
kita simpulkan pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang kalimat thayyibah, subhanallah, dan masya Allah. Hasil kesimpulannya yaitu pertama, kalimat thayyibah artinya kalimat yang baik. Yang kedua, subhanallah artinya maha suci Allah. Subhanallah disebut juga dengan bacaan tasbih. Yang ketiga, manfaat mengucap kalimat subhanallah yaitu 1. Mendapatkan pahala bagi yang membacanya. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Yang keempat, masya Allah artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Yang kelima, kalimat masya Allah diucapkan ketika kita melihat hal-hal yang menakjubkan atau indah, dengan catatan itu atas bantuan dari manusia dan ada campur tangannya. Namun itu semua atas kehendak Allah. Kalimat masya Allah juga diucapkan ketika ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak kita, sehingga manusia tidak berburuk sangka atas tidak menyalahkan takdir Allah. Selain itu, kita juga mengucap kalimat masya Allah ketika kita merasa heran. Masya Allah juga diucapkan ketika kita merasa ketakutan dan melihat hal-hal yang mengherankan seperti peperangan, perkelahian, dan pertengkaran. Karena kejadian tersebut baik dan buruk atas ketentuan Allah. Nah, anak-anak, apakah kalian mengerti dan memahami kalimat thayyibah, subhanallah, dan masya Allah pada pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, semuanya paham. Baik, anak-anak sudah paham bukan? Selanjutnya, Ibu akan memberikan evaluasi pembelajaran pada hari ini yang dikerjakan pada setiap siswa, yang selanjutnya akan dikumpulkan kepada Ibu pada akhir pembelajaran nanti. Baik, pembelajaran hari ini hampir selesai. Silakan siswa untuk mengumpulkan masing-masing jawaban atas pertanyaan-pertanyaan evaluasi yang telah Ibu berikan. Terima kasih. Baik, Ibu akan menjelaskan secara singkat pembelajaran pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang Al-Ma'ul Husna, yaitu menjelaskan kalimat Al-Azim, Al-Kabir, Al-Karim, dan Al-Malik. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap lafal Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu dengan Ibu pada pembelajaran berikutnya, yaitu Senin depan ya anak-anak. Audio Jungle.